Kenapa butuh AOD atau VOD? Di zaman dahulu orang menghasilkan baja takaran ini karena butuhnya kromium dengan menggunakan krom elektrolitik. Itu harganya mahal. Atau dengan menggunakan low carbon ferrochromium. Ini juga harganya mahal. Nah, dengan menggunakan AOD atau VOD, orang bisa menggunakan bahan baku dari ferrochromium ini yang high carbon sehingga biaya produksinya murah, sehingga orang bisa membeli produk-produk yang terbuat dari stainless steel. Itu tujuannya. Jadi menghasilkan produk stainless steel yang murah sehingga menggunakan proses katakanlah AOD atau VOD. Sekarang kita akan lihat mengenai bagaimana sih menghasilkan baja tahan karat ini. Proses pembuatan baja tahan karat ini tidak lain adalah proses penghilangan dari karbon. Jadi karbon ini dihilangkan, di-remove gitu ya, dari high carbon ferrochromium. Kita udah belajar mengenai ferrochromium. Makanya di kuliah ini diberikan ferrochromium, ferronikel, supaya semuanya itu nyambung. Dan juga mengenai ferrosilikon ya, supaya itu semuanya nyambung. Jadi ini dihilangkan. Setelah itu tentu saja di high carbon ferrochromium ini mengandung kromium sekitar 50%, ke sini atau 50-60% ya, katakanlah 60%. Ke sini ditambahkan besi, besinya harus ditambahkan ke sini, atau bisa juga high carbon ferrochromium ditambahkan ke besi sama saja. Setelah itu tambahkan ferronikel atau nikel. Awalnya hanya besi ditambahkan dengan high carbon ferrochromium. Itu awalnya. Jadinya seri 400. Ya, karena kebutuhan dari kromium itu minimum 10,5% dalam produk akhirnya. Pada perkembangannya, supaya lebih tahan terhadap korosi dan mudah dibentuk, terutama alasannya supaya mudah dibentuk, mudah dibuat macam-macam. Ya. Kalau ferrit ini itu sangat keras, sulit untuk dibentuk. Tambahkan ferronikel di sini. Ya. Jadi triknya lebih banyak ke bagaimana menghilangkan karbon dari lelehan ini supaya produksinya jadi lebih murah. Kalau tidak, orang terpaksa menambahkan krom murni. Krom murni ditambahkan ke sini, jadi krom dihasilkan dengan menggunakan aluminotermik gitu ya, atau low carbon ferrochromium. Itu juga bisa. Tapi sama saja dari high carbon ke low carbon, itu karbonnya juga tetap harus dihilangkan kan? Terserah saja mau hilangkan di sini atau dihilangkan di sini sama saja gitu. Akhirnya orang mengambil keputusan ya sudah hilangkan saja di proses pembuatan baja tahan karatnya. Tidak usah dihilangkan di proses pembuatan ferrochromiumnya supaya harganya murah. Begitu seperti itu Anda sudah lihat sebelumnya orang menghasilkan ferrochromium yang high carbon, itu cukup menggunakan satu furnace, satu SAF itu cukup menghasilkan ini. Tapi begitu cerita low carbon, ya ini harus membuat jadinya ferrochromium silikon terlebih dahulu gitu ya, atau setelah itu dihembuskan oksigen. Jadi panjang sekali proses di pabrik pembuatan dari ferrochromium ini. Ya, kalau misalnya dijual dalam bentuk high carbon ferrochromium, kemudian setelah itu diselesaikan lebih lanjut di pabrik baja tahan karat, itu lebih murah. Nah, bagaimana caranya? Proses menghembuskan oksigen, jadi ini digambarkan proses penghembusan oksigen di sini, supaya oksigen yang dihembuskan ini hanya bereaksi dengan karbon membentuk CO. Dia tidak bereaksi dengan kromium terutama. Kalau misalnya ada silikon jelas. Kalau misalnya ada silikon jelas dia akan bereaksi. Oksigen akan bereaksi dengan silikon untuk SO2. Itu pertama bereaksi. Ya. Kemudian oksigen ini bereaksi dengan karbon. Itu kedua. Tidak boleh oksigen ini bereaksi dengan kromium. Bagaimana caranya? Di zaman dahulu tentu saja belum ada termodinamika. Kita akan lihat nanti ya. Di tahun 60-an itu belum ada data termodinamika. 50-an. Nah, ini yang baru ini. Ini tahun-tahun mungkin 1970-an ke sini atau 1960-an. 1970-an gitu ya. Baru orang punya diagram seperti ini. Ini diagram Elegam. Kita lain ini diagram Elegam. Anda lihat di sumpu Y-nya ini sama dengan delta G 0. Itu sama dengan minus atau sama dengan positif ya. Jadinya positif karena dia oksigen naik ke atas. Positif RT ln PO2. Di sumbu X-nya ini sama dengan temperatur. Satuannya adalah derajat Celcius. Oke. Jadi di sini diplot garis CO yang dilihat ya.
Cu dengan Cr. Yang ini garis-garis yang ke bawah ini, garis-garis sampai ke bawah, itu garis untuk reaksi C plus oksigen menghasilkan Cu. Ini setengah seharusnya. Ini atau 2C, 2Cu ini. Kemudian yang satu lagi, diplot garis yang ini. Ya. Ini tidak lain, garis untuk Cr plus 3/2 U2 menjadi Cr2O3. Ini juga seharusnya O2 ini harus 1 ini, karena ini O2 ya, ini PO2. Ini harus reaksinya harus diubah, ini keliru dia juga ini. Untuk reaksi C plus oksigen menghasilkan Cu, ini diambil garis-garis, ini saya tidak tahu nih gimana dia ngitungnya, agak rumit ini membuat diagram ini. Diambil pada saat karbonnya, karbon di dalam metal di bagian akhir itu sama dengan 0,03%. Jadi karbon di bagian akhir dari metalnya sama dengan 0,03%. Sudah selesai prosesnya. Kemudian ini yang dibuat, karena ini PCU ya, di sini ada gas terbentuk, jadi bisa dibuat menjadi PCU, dibuat pada PCU yang bermacam-macam. Dari PCU sama dengan 1 atm, 0,5 atm di bagian bawahnya, 0,1, 0,05, 0,01. Oke. Kemudian untuk CR, itu dibuat untuk garis yang kadar kromiumnya bervariasi. Mulai dari 6%, kemudian di bawahnya 10%, kemudian di bawahnya lagi 14%, yang paling bawah adalah 18%. Jadi ini garis untuk reaksi Cr menjadi Cr2O3 yang ini. Di diagram Elegam kita tentu saja tahu kalau misalkan Cu untuk mencegah supaya kromium tidak bereaksi dengan oksigen, tentu saja garis Cu ini harus di bawah di diagram Elegam. Kalau misalnya garis CO-nya di bawah, artinya CO-nya itu lebih stabil dibandingkan dengan Cr2O3. Setuju ya? Ingat ya. Kita lihat, untuk tekanannya 1 atm, ini PCU-nya sama 1 atm, ini garis paling atas ini, ya. Untuk mencegah supaya kromiumnya tidak akan teroksidasi, butuh temperatur yang tinggi. Jadi untuk kromiumnya 18%, temperaturnya di 1950 derajat Celcius. Untuk kromiumnya di 6%, yang paling atas di sini, itu butuh temperatur minimum 1800 derajat Celcius. Setelah itu, kalau tekanannya diturunkan menjadi katakanlah paling ekstrem ya, di sini turunkan sampai ke bawah di sini 0,01, ya, di temperatur 1400 derajat Celcius, proses 1400 derajat Celcius itu aman, tidak ada yang teroksidasi dari kromiumnya. Itu maksudnya. Jadi, proses untuk menghilangkan karbon pada lelehan yang ada kromium itu dapat dilakukan dengan menurunkan tekanan dari Cu. Ya. Kalau misalnya itu tidak dilakukan, prosesnya harus dilakukan pada temperatur tinggi. Pilih salah satu. Atau dua-duanya juga bisa. Mau pilih temperatur tinggi atau PCU-nya yang diturunkan. Atau dua-duanya juga bisa sih. Temperatur tinggi dan PCU-nya diturunkan. Ya, ini konsepnya. Pada saat proses pengembutan oksigen ini, temperaturnya meningkat. Anda lihat di sini, begitu kromium bereaksi dengan oksigen 1%, 0,1% menghasilkan naikkan temperatur 14 derajat Celcius, silikon 33 derajat Celcius, karbon 11 derajat Celcius, aluminium 34 derajat Celcius, besi memang rendah ya 5 derajat Celcius, mangan 7 derajat Celcius.